dari psikologi. Psikologi. Gampangnya gini. Kebetulan tema kita hari ini tuh tentang Tentang apa, Pak? Nggak apa-apa, tentang apa, Pak? Ya, coba diulang, Mbak. salah. Apa, Pak? Dari mana ya? Prodi psikologi, Mbak. Oh iya, kebetulan kalau boleh tahu kalian dari prodi Udah lanjut. kalau boleh tahu kalian dari prodi apa? Dari psikologi. Gampangnya tuh gini. Psikologi. Ya. Terus mulai ya. Kalau boleh tahu di psikologi itu kalian belajarnya tentang apa aja? Banyak sih, Kak. Walaupun sudah semester 1. Iya, Semester 1 semester ya. Tapi udah banyak. Apa aja tuh? Bisa samaan? Gimana ada psikologi? Kita semester 1. Apa tuh? Ada kode etik, ada biopsikologi ya, ada statis, ada psikologi kepribadian, dan ada juga tentang perkembangan anak ya. Wah, kebetulan. Kenapa tuh, Pak? Jadi kali ini tuh kita mau bahas tentang perkembangan anak ya. Jadi kebetulan ya. Ya, kebetulan juga tuh kita berdua suka itu ya belajar. Tapi suka. Tapi suka belum tentu tahu ya, cuman suka aja, belum memahami secara dalam gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa sih yang kalian ketahui tentang perkembangan anak itu? Siapa nih yang mau jawab? Mbak Linda? Coba apa? aku ya. Ya udah. Kamu aja deh perkembangan anak. Kan kamu yang lebih suka gitu. Suka Mbak. Yang saya ketahui sesuai dengan namanya ya, gangguan perkembangan anak ya, berarti tentang gangguan yang terjadi di anak itu, bagaimana perkembangannya, bagaimana pola asuhnya juga, bagaimana pola asuh orang tuanya pada anaknya. Kalau Mbak Dinda ada tambahan nggak cuma Mbak? Kalau aku gangguan ya langsung ke gangguan. Ya udah. Iya. Kalau gangguan ini kan namanya gangguan berarti gagal. Berarti itu gagal untuk bertumbuh, berkembangnya anak dari sosialnya, motoriknya, terus fisiknya gitu. Dilihatnya dari waktu lahir tuh, terus habis lahir tuh mulai kelihatan. Kalau enggak 1 bulan atau berapa bulan gitu. Terus Nah, kalau contoh-contoh gangguan dalam perkembangan itu ada tunanetra, tunalaras, pembicara, ADHD, gangguan bahasa, gangguan bicara, dan autis. kalau boleh tahu autis itu apa? Autis itu merupakan gangguan perkembangan ditandai dengan adanya kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta adanya tingkah laku, minat, dan aktivitas yang sifatnya berulang atau terbatas. Terus dia nggak sih munculnya kayak sebelum usia 3 tahun gitu. Saya tidak tahu. Kayak contohnya gimana tuh Kak yang contoh anak autis? Kalau autis tuh kadang ini aku dikasih tahu dosen aku ya, katanya tuh kalau misalnya kamu makan apa gitu, nah belakang apanya itu dia mengulang-ulang gitu. Misal ibunya mau makan apa deh, apa gitu. Oh, katanya diulang-ulang dengan belakangnya. Iya. Tadi kan kalian bilang ada ADHD ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu ADHD itu apa sih? Kalau ADHD itu pemutusan perhatian atau beraktivitas. Ciri-cirinya ada juga nih Kak. Apa tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Silakan Pak Dinda, boleh Pak. Dia pelupa yang pertama. Terus habis itu tugasnya tuh kayak nggak mau yang berat-berat, nggak mau pakai usahanya kita gitu. Kayak misalnya tugas tuh dia kayak nggak suka Pekerjaan yang berat ya. Dan dia juga ketika dia berbicara, dia tidak terlalu mendengarkan, perhatiannya tuh entah beralih kemana ya, tidak memperhatikan. Kebetulan nih aku tuh orangnya suka pelupa. Kamu termasuk ADHD juga? Nggak tahu sih Kak. Saya juga orangnya nggak suka hal-hal yang berat kan. Ternyata banyak ya. Ya, tapi soalnya ADHD juga itu ciri-cirinya bukan cuma itu doang, kan masih banyak lagi. Kita nggak bisa menjudge. Langsung. Nah, kalian tahu nggak perbedaan gangguan bahasa sama gangguan bicara itu apa? Keterlambatan bicara itu apa? Coba Mbak Dinda dulu deh, gangguan bahasa itu gimana? Kalau menurut aku ya gangguan bahasa itu dia susah buat memahami bahasa secara baik sama efektif gitu. Dia kesulitan buat memahami instruksi gitu, kosakatanya gitu.
kalau gangguan bicara. Sedangkan kalau gangguan bicara sendiri itu adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam menghasilkan atau menggunakan suara untuk berkomunikasi secara baik. Oke. Apa saja emosi sosial yang dilakukan anak tunalaras? Anak tunalaras itu ketika emosi, dia itu bisa memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, dan merusak benda-benda di sekitarnya ketika dia sedang emosi. Iya, kebetulan nih adik aku ya, itu tuh dia tuh kalau marah tuh suka nendang pintu, banting pintu. Nah, apakah dia termasuk anak tunalaras juga? Nah, sama seperti yang tadi kan, kita belum bisa menjelaskan karena ciri-ciri dari anak-anak apa tunalaras ya? Iya, tunalaras. Itu banyak, nggak itu doang. Anak tunalaras ini biasanya disebabkan karena apa Mbak Dinda? Faktor gen, terus biologisnya, terus keluarganya kayak pola asuhnya gitu nggak konsisten gitu, pengabaian dari orang tuanya, pendidikannya gitu. Ada juga pihak ketiga, maksudnya gimana tuh pihak ketiga? Nah, orang tua kan sudah berusaha kan untuk konsisten asuh anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar gitu kan. Tapi ya contohnya ada nih neneknya yang bawa pola asuh yang zaman-zaman dulu kan. Jadi orang tua tuh berusaha kesulitan itu buat buat mendidik anaknya, buat asuh anaknya. Kalian punya saran nggak atau tips gitu buat Penanganan Iya. Ada. Ayo. apa tuh? ke psikolog kalau misalnya kayak bener-bener Butuh. Terus kita juga sebagai orang tua perlu melakukan pendekatan kepada anak itu dan berkomunikasi hubungan itu sangat penting juga sih Kak. keluarganya gitu. Oke, sebelum aku mengakhiri ya video ini, ada saran nggak dari kalian berdua? Dari Mbak Evi dulu deh sarannya. Kalau saran nggak ada sih Mbak, cuma ada Kak. Tapi kalau saya punya kata-kata nih buat teman-teman semua. Apa tuh? Jangan pernah merasa dirimu tidak berharga, bahkan debu sekalipun digunakan ketika tayamum. Masya Allah. Mbak Dinda ada nggak kata-kata nih Mbak? Iya, kan karena aku punya ini keluarga yang autis, keluarga jauh tapi saudara gitu. Ya. Dia kayak ya ini loh dijelek-jelekin gitu. Padahal itu anak autis itu sebenarnya baik. Terus dia disiplin, kayak ramah banget gitu. Kenapa ya kayak gitu gitu. Jadi jangan suka ngejek-ngejek anak. Iya, jangan pernah mengejek ciptaan Allah juga. Buat kawan-kawan yang sedang berjuang semangat, anak-anak rantau sehat selalu. Semua bukan anak rantau aja semua sehat selalu. Oke, terima kasih ya untuk perbincangan pada pagi hari ini. Kami juga terima kasih sudah diundang ke podcast ini yang sangat-sangat seru, masya Allah. Amin. Oke, bye-bye dulu dong. Bye. Bye. Di hatimu tapi Pargoy. dari mana nih Kak? Dari psikolog? Ya nanti dari psikolog gini. Udah mulai. Ya. Oh ya, mulai sendiri. Ibarat bagus ya. Alhamdulillah baik. Ya. Mau dipakai? Habis ada kembalikan yang awal. Iya. Mau dipakai jam berapa? Oh, iya. Kita buat video. Apa itu? Thank you.